Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru, bertemu dengan Ibu Qurratul A'yun. Kita di sini akan membahas bersama tentang modul 3 program Guru Penggerak. Ikuti video berikut ini. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tidak semua kesulitan itu merupakan dilema etika. Ada kalanya berupa bujukan moral. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral adalah saling bertentangan, tetapi benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Secara umum, ada pola ataupun model ataupun paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang dapat dikategorikan menjadi individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Tiga prinsip yang membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh dengan tantangan dari dilema etika. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah yang telah disusun untuk memandu dalam mengambil dan menguji suatu keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai yang saling bertentangan. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian yang keempat, pengujian benar dan salah, yaitu dengan uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi yang berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, kemudian uji halaman depan koran yang berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, kemudian uji panutan atau idola yang berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Bila situasi dilema yang dihadapi gagal di salah satu uji tersebut, atau bahkan lebih dari satu ya mungkin ya, maka sebaiknya jangan mengambil risiko untuk membuat keputusan yang membahayakan ataupun yang merugikan diri. Karena situasi yang dihadapi bukanlah situasi moral dilema, namun bujukan moral. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yang kelima adalah pengujian paradigma. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi atau investigasi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekarang. Jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik yaitu unsur yang hidup dan abiotik yaitu unsur yang tidak hidup. Keduanya saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dan dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya ada murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Sedangkan faktor abiotik itu berupa keuangan dan sarana prasarana.
Kemudian pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tersebut sehubungan dengan pendekatan pengembangan komunitas yang berbasis aset, yaitu berfokus pada potensi aset ataupun sumber daya yang dimiliki. Komunitas menurut Halnes dalam Asset Building and Community Development itu ada 7 aset utama sebagai modal utama, yaitu 1 modal manusia, yang kedua sosial, ketiga fisik, keempat lingkungan atau alam, kelima finansial, keenam politik, dan ketujuh agama dan budaya. Nah, kekuatan-kekuatan aset tersebut yang dimiliki dapat berasal dari luar sekolah ataupun dari dalam sekolah itu sendiri. Kita sampai pada pembelajaran atau learning. Menurut Dr. Roger Greenway bahwa merancang kerangka kerja pembelajaran melalui 4 tingkat model. Yang pertama adalah fact, yaitu fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah feeling, perasaan, yaitu reaksi emosional terhadap situasi. Kemudian yang ketiga adalah finding, yaitu temuan, yaitu pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah future, masa depan, menyusun pembelajaran yang digunakan untuk masa depan. Kemudian pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu dengan adanya monitoring dan evaluasi. Perlu itu untuk disinergikan ya dengan kegiatan dan program yang sedang berjalan, yaitu dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi. Nah, ketika kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut menjadi sebuah siklus yang dapat berulang-ulang. Dalam melakukan MONEF, ya, Hobson menawarkan 12 prinsip dasar sebagai pedoman. Yang pertama, mengapa perlu melakukan MONEF? Yang kedua, menyetujui prinsip-prinsip yang menjadi pedoman. Yang ketiga, menentukan program atau proyek yang perlu dimonitor. Yang keempat, menentukan siapa saja yang terlibat dalam tahapan MONEF. Yang kelima, menentukan topik kunci dan pertanyaan untuk melakukan investigasi. Yang keenam, menentukan sasaran, tujuan, aktivitas, ataupun langkah-langkah untuk berubah. Yang ketujuh, mengidentifikasi informasi yang perlu diketahui. Yang kedelapan, menentukan bagaimanakah informasi diperoleh. Yang kesembilan, menilai kontribusi atau pengaruh yang diberikan. Yang ke-10, menganalisis dan menggunakan informasi. Yang ke-11, menjelaskan data. Dan yang ke-12, etika dan proteksi data tersebut. Beberapa strategi konsep penting yang menjadi kunci dalam strategi dan desain program dan proyek. Yang pertama adalah AIM, yaitu dampak yang diinginkan, yaitu dampak akhir yang ingin diraih pada kehidupan orang lain atau lingkungan sekitar. Yang kedua, objektif ataupun tujuan, outcome yang diinginkan, yaitu perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Yang ketiga, output, yaitu hasil cepat yang diraih dari satu kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, aktivitas, yaitu kegiatan program atau kegiatan proyek yang sedang dilakukan sebagai proses memperoleh output yang diinginkan. Yang kelima, inputs, yaitu semua yang diperlukan selama melakukan kegiatan program ataupun proyek seperti manusia, kemudian keuangan organisasi, teknisnya, dan semua sumber daya yang ada. Kemudian strategi dan desain program untuk mencapai perubahan dapat dijalankan dengan tahapan input, kemudian kegiatan, output, outcome, dan dampak atau impact-nya. Kemudian syarat agar laporan yang dibuat dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti, maka laporan harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu yang pertama, laporan harus mencerminkan isi laporan. Kemudian yang kedua, harus lengkap. Yang ketiga, harus konsisten.
Kemudian yang keempat, langsung pada sasaran. Yang kelima, tepat pada waktunya. Yang keenam adalah tepat pada penerimanya. Kemudian tentang bagaimana dengan strategi laporannya. Nah, sebelum laporan ada pertanyaan panduan di situ. Yang pertama, apakah laporan disiapkan untuk tujuan daripada audit? Kemudian yang kedua, apakah data disiapkan untuk mendukung investigasi tugas pembelajaran yang tidak lengkap? Kemudian yang ketiga, apakah laporan bertujuan untuk mendemonstrasikan dampak dari pembelajaran pada sebuah organisasi? Bagaimana dengan manajemen risiko? Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan dalam penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Dan risiko itu merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan itu meliputi diantaranya yang pertama adanya risiko strategi, yaitu merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, risiko keuangan, yaitu merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya daripada aset. Kemudian yang ketiga, risiko operasional, yaitu merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Yang keempat, risiko pemenuhan, yaitu merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah risiko reputasi, adalah risiko yang berdampak pada reputasi dan merek daripada lembaga tersebut. Kemudian tahapan daripada manajemen risiko itu apa saja? Yang pertama, identifikasi jenis risiko. Kemudian yang kedua adalah pengukuran risiko. Kemudian yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko tersebut. Yang keempat adalah melakukan evaluasi terus-menerus, ya, bagaimana kemajuannya dan tentunya secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berpikir berbasis aset adalah cara praktis mengenai hal-hal yang positif dalam kehidupan. Tentunya dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kemudian memusatkan perhatian pada sesuatu pekerjaan yang menjadi inspirasi. Kemudian yang dimaksud dengan investigasi opsi trilema adalah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya. Kemudian yang namanya reporting itu adalah penyampaian pesan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain ataupun dengan lembaga lain. Ya, tentunya untuk pengambilan keputusan atau dalam pemecahan persoalan. Demikian sekilas tentang modul 3, semoga bermanfaat. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain dan niatilah segalanya untuk ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.